Ya, halo para penonton sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dengan kelompok saya hendak mendemokan hasil dari tugas kami ya untuk IF 4040 pemulihan data lanjut mengenai spatial data modeling. Jadi sekarang sudah bisa dilihat di layar saya ya. Eh, Sebelumnya mungkin mengenai apa yang diinginkan dari tugas ini, itu jadi kita harus mencari beberapa dataset spasial yang mengandung atribut spasial ya. Terus dari situ kita pelajari dan operasikan menggunakan extension spatial database. Jadi langsung aja ya. eh, untuk tugasnya sendiri mengharuskan kita itu memiliki dataset yang ada 3 jenis data spasial, yaitu data point, data curve atau line curve, dan data polygon ya. Jadi 1, 2, dan 0 dimensi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kita pakai 3 dataset yang berbeda, tapi sama-sama di LA. Ini kita ambil dari ArcGIS ya. Pertama ada data mengenai jalur pejalan kaki, namanya County-wide Multi-Use Trails gitu. Kalau misalnya kita lihat, kira-kira seperti inilah gambar mapnya ya, untuk apa saja yang disimpan dalam dataset ini, itu ada di sini ya. Ada nama jalannya, terus bisa untuk hiking atau tidak, bisa untuk naik sepeda atau tidak, bisa bawa hewan peliharaan atau tidak, dan seterusnya. Untuk dia geometrinya itu adalah berupa line curve ya, 1 dimensi. Nah, untuk data berikutnya, itu kita masih di LA, adalah area yang punya gas dan minyak gitu. Jadi mungkin dia ada potensi gas dan minyak bumi ya. Itu yang bisa kita lihat di sini pemetaannya bagaimana. Untuk atribut-atribut yang disimpan sendiri ya ada ID-nya, ada namanya gitu, ada areanya juga, ada kelilingnya. Nah, untuk tipe datanya dia itu menggunakan polygon ya. Nah, untuk data yang ketiga, kita ada di sini sumur-sumur minyak. Masih di LA juga ya. Bisa kita lihat sini. Nah, untuk yang ini datanya ada lumayan banyak ya, ada 22.000 baris data. Untuk data-data yang disimpan itu ada ya seperti inilah, ada namanya, ada kode distrik, dan untuk jenis data spasial sendiri dia adalah poin ya. Jadi dari 3 dataset ini kita dump ke satu database yang dimana karena sama-sama DLA jadi masih saling bersinggungan, masih saling bertemu gitu. Untuk use case-nya nanti bisa kami tunjukkan seperti apa sih jadinya kalau dari 3 dataset yang berbeda tuh bagaimana. Mungkin bisa lanjut untuk uh, implementasinya di Postgre dan PostGIS dulu ya, dari teman saya. Oke, ingin ganti saya melakukan share screen. Oke, di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi, diambil datanya. Kemudian di-download data-data tersebut menjadi dengan tipe shapefile atau SHP, yang kemudian di-convert menjadi .sql. Di sini kami menggunakan SHP itu PGSQL. Di sini ada komen yang langsung bisa digunakan di Linux Ubuntu. Seperti ini, komen-komennya. Ya, mungkin saya jelaskan. Ini untuk memanggil fungsinya, kemudian nama SHP filenya, kemudian mau di-dump ke nama tabel apa. Di sini saya gunakan public roads, public oil gas field, dan juga public oil wells. Kemudian di-dump menjadi data apa, seperti kalau di sini jadi file road SQL. Mungkin langsung saya contohkan, tinggal kita buka terminal. Ini yang cocok. Misal kita gunakan SHP contribute trail dissolve to public road, jadi kita tinggal enter. Nah, kemudian akan menjadi data SQL dengan bahasa SQL seperti ini. Dia di sini ada dua query. Yang pertama DDL, dia membuat tabel, ya kan, public create table dengan atribut-atribut yang biasa. Kemudian dia melakukan set
primary key ke GID. Dan yang terakhir dia menambahkan geometri kolom. Nah, di sini mungkin ada perbedaan karena di sini default dari SHP to PostgreSQL adalah 0 SRID-nya, mungkin harus diubah menjadi 4326 agar di geometri viewer di Postgre-nya bisa dilihat sekaligus apa ya map-nya gitu. Jadi tidak hanya kosongan dan line-line tidak terlihat ya nanti. Jadi harus diubah dulu SRID-nya. Selain itu, selain DDL, di sini juga ada query untuk melakukan insert berdasarkan data-datanya. Seperti itu. Hal ini juga akan dilakukan ke dua file yang lain dengan menggunakan yang komen yang relatif sama, seperti misalnya oil gas field. Kita enter. Nah, kemudian dia langsung otomatis mengenerate SQL yang relatif sama. Jadi itu mungkin juga dilakukan perubahan SRID. Untuk DDL sendiri mungkin bisa dilihat lebih cantik lah ya di sini. Jadi ya create table dengan data-data yang sesuai dengan apa yang ada di save filenya. Kemudian add geometri seperti yang tadi saya katakan bahwa di sini kami ubah menjadi 4326 seperti itu. Begitu juga di oil wells. Oh ya, semuanya juga menggunakan GID untuk primary key-nya dan tidak ada foreign key karena mungkin bisa dilihat tadi pada penjelasan data bahwa kami mengambil data tersebut dalam folder atau file yang berbeda. Tapi kami pastikan bahwa itu semuanya berada di Los Angeles. Jadi tidak ada foreign key di sini, tapi bisa dipastikan ketika kami melakukan overlay pasti ada yang bersinggungan karena semuanya data diambil dari Los Angeles seperti itu. Mungkin lanjut juga, di sini ada juga table yang terakhir yaitu oil gas field, yang tipenya di sini adalah multi-polygon. Untuk menjelaskan representasi data pada PostGIS, di sini untuk polygon kami menggunakan multi-polygon, untuk point tentu saja menggunakan point, dan yang terakhir menggunakan multi-line string ya. Karena lainnya tidak hanya satu potong, tapi ada beberapa segmen, seperti itu. Makanya menggunakan multi-line string. Yang terakhir, kami juga mengenerate ERD dari tabel yang sudah kami dump ke PostgreSQL. Di sini bisa dilihat bahwa ketiga tabel di sini tidak ada hubungannya atau tidak ada foreign key satu sama lain. Kami hanya menggunakan overlay ke spasial datanya saja untuk mendapatkan hubungan antar ketiga tabel data yang ada di sini. Seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang query-query yang bisa kami gunakan pada tabel data ini, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Akila dengan NIM 1351954. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh query yang dapat kita generate menggunakan dataset yang ada. Jadi terdapat beberapa kriteria query. Yang pertama itu query yang hanya memiliki kondisi dan hasil hanya pada atribut deskriptif saja. Contohnya yang ini yaitu kita ingin mendapatkan jumlah oil wells yang dimiliki masing-masing operator NA dan diurutkan dari yang paling banyak. Berikut merupakan query-nya. Jadi sehingga jika kita execute maka akan muncul operator-operator dan jumlah oil wells yang dimilikinya diurutkan dari besar ke kecil. Kemudian yang kedua yaitu query yang involve hanya spasial atribut saja. Nah, di sini kita akan mengambil oil gas field yang memiliki luas sebesar 4 juta square meter atau lebih, sehingga di-generate query seperti ini. Dan jika kita execute, kita dapat melihat ini merupakan data spasial dari oil gas field dengan luas yang seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu query yang involve atribut deskriptif maupun spasial. Jadi di sini akan diambil nama dan geometri dari jalan yang jalan tersebut beririsan dengan oil gas fields dan jalan tersebut memiliki birdwatch. Sehingga query-nya akan menjadi seperti ini. Jika kita lihat akan terdapat dua kolom, yaitu kolom
name yang merupakan atribut deskriptif, dan kolom geometri yang dapat kita lihat seperti apa bentuknya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai interactive query. Nah, contoh di sini kami membuat query untuk melakukan clipping dengan rectangle yang di-define secara manual seperti ini. Sehingga jika kita jalankan query-nya, akan terlihat oil gas field yang dia intersect dengan rectangle yang kira-kira rectangle-nya sebesar ini. Dan yang terakhir yaitu query yang memiliki agregasi pada spasial atribut. Nah, contoh use case-nya adalah membentuk garis yang merepresentasikan jarak antar oil wells. Karena oil wells ini bentuknya dia adalah poin-poin. Jadi untuk merepresentasikan jarak antar poin, kita akan membentuk line antar titik-titik oil wells tersebut. Nah, di sini digunakan function makeLine yang merupakan bawaan dari PostGIS. Kira-kira bentuknya akan seperti ini. Jadi dia menggambarkan line-line yang dibentuk dari berbagai poin gitu. Poin-poin tersebut merupakan oil wells yang ada di data. Mungkin sekian dari query. Dan juga sekian juga presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.